Selamat pagi, kami dari mahasiswa-mahasiswi Poltekkes Kemenkes Medan dari jurusan D3 Keperawatan Praktek. Kami dari kelompok 2, saya Andika Setiawan. Dan saya Kusmani Putria. Di sini kami ingin menjelaskan presentasi kami yang berjudul Konsep Konsep Wawasan Wawasan Nusantara. Nusantara. Arti konsep wawasan Nusantara ini tentunya kita harus mengerti apa itu konsep dulu. Untuk itu saya akan menjelaskan apa arti konsep. Konsep adalah entitas mental yang universal yang menunjukkan pada kategori atau kelas dari suatu entitas yang kejadian atau hubungan. Jadi istilah konsep ini juga berasal dari bahasa Latin artinya suatu yang dipahami. Untuk itu konsep ini juga memiliki ciri-ciri yang mempermudah komunikasi antar manusia itu sendiri. Yang pertama yaitu nama. Apa itu nama? Yaitu konsep yang diwakili suatu kata tunggal yang mempresentasikan ide dan gagasannya. Contohnya ya, itu seperti rumah. Maksudnya itu mewakili bangunan untuk di tempat tinggali. Kemudian yang kedua, contoh-contoh positif dan negatif. Apa itu maksudnya? Yaitu menganalisis dan membandingkan contoh-contoh positif dan contoh-contoh negatif beserta karakteristiknya. Seperti yang kita tahu ya, contoh positifnya yaitu masjid, gereja, dan kuil. Kemudian untuk contoh negatifnya yaitu gadang, joglo, dan hubungan tinggi. Kemudian yang ketiga, karakteristik pokok. Apa itu maksudnya? Yaitu karakteristik ini menciptakan aturan dan menentukan suatu contoh yang bermaksud dalam kategori konsep atau bukan konsep. Kemudian yang keempat, rentangan karakteristik. Suatu konsep yang berhubungan dengan konsep-konsep lainnya dan mempunyai rentangan dan karakteristik yang membatasi konsep tersebut. Yaitu yang pertama, superordinat. Maksudnya yaitu konsep yang dihubungkan dengan konsep yang lebih luas. Setelah itu koordinat. Maksudnya yaitu konsep-konsep yang setara dan saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Setelah itu subordinat, yaitu kebalikan dari yang pertama. Apa itu konsep subordinat? Yaitu subkategori atau bagian kecil dari suatu konsep. Setelah itu yang kelima, kaidah. Kaidah itu memiliki patokan atau ukuran sebagai pedoman bagi manusia dalam tindakannya. Jadi kaidah juga dapat dikatakan sebagai aturan untuk mengatur perilaku manusia dan perilaku sebagai kehidupan bermasyarakat. Baik, saya akan melanjutkannya. Pengertian konsep wawasan Nusantara, yaitu konsep wawasan Nusantara adalah konsep yang berupa cara pandang gaya sikap dari bangsa Indonesia yang mengenai dirinya, juga berbentuk geografis yang dengan berdasarkan pada dasar negara, yakni Pancasila, juga Undang-Undang Dasar 1945. Di mana wawasan Nusantara ini diimplementasikan pada segenap aspek kehidupan bangsa, di antara lain: satu, kehidupan politik; kedua, kehidupan ekonomi; ketiga, kehidupan sosial budaya; keempat, kehidupan pertahanan dan keamanan. Next, selanjutnya, wawasan Nusantara merupakan konsep pembangunan nasional bangsa Indonesia yang harus dijiwai secara utuh oleh seluruh elemen negara, termasuk di dalamnya masyarakat. Perlu kita ketahui bahwa wawasan Nusantara itu adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap rakyat, bangsa, dan wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia yang meliputi darat, ada laut, dan ada juga di atasnya sebagai salah satu Kesatuan Republik Indonesia, kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan dan keamanan. Jadi di wawasan Nusantara ini disampaikan dari awal tadi didefinisikan tentang apa itu wawasan Nusantara bervariasi. Itu salah satu definisi formal yang perlu ditulis adalah definisi yang disusun oleh Leptanas, salah satu dokumen ketetapan MPR tahun 1999. Teks selanjutnya yaitu hakikat wawasan Nusantara. Pada hakikat ini, masyarakat Indonesia secara keseluruhan adalah tulang punggung keberagamaan sekaligus kesatuan bangsa Indonesia itu sendiri. Dengan demikian,
cara pikir, sikap, tindakan masyarakat Indonesia secara keseluruhan harus berorientasi kepada kepentingan bangsa dan negara. Selanjutnya, asas wawasan Nusantara. Perlu kita ketahui apa itu wawasan. Asas itu merupakan kaidah dasar yang disepakati, dipatuhi, dipelihara demi terciptanya tujuan bersama, di mana asas wawasan Nusantara ini meliputi satu, kepentingan bersama, yaitu satu visi, satu orientasi, di mana pada masa penjajahan atau kepentingan rakyat Indonesia adalah mewujudkan Indonesia yang merdeka. Kedua, keadilan. Keadilan yaitu distribusi hasil kerja keras yang profesional. Tiga, kejujuran. Kejujuran yaitu kesesuaian antara kata-kata dan tindakan. Keempat, solidaritas. Apa itu solidaritas? Yaitu bersimpati dan berempati dalam rangka menjaga kesatuan dan persatuan nasional. Dan kelima, kesetiaan. Di mana kesetiaan ini yang termasuk yaitu loyalitas pada kesempatan nasional yang dibuat sejak bangsa Indonesia berdiri. Di mana terdiri Pancagatra. Di mana Pancagatra ini terdiri dari beberapa, yaitu satu, ideologi. Ideologi yaitu pengetahuan yang menyeluruh kandungan Pancasila, meliputi butir-butir nilai-nilai dan implementasinya. Kedua, politik, yaitu pengetahuan tentang relasi, kekuasaan dan kebijaksanaan publik yang dibuat oleh orang-orang yang memiliki jabatannya. Ketiga, ekonomi, yaitu pengetahuan tentang pengelolaan sumber daya untuk dijadikan komoditas yang dapat dinikmati seadil-adilnya. Keempat, sosial budaya, yaitu pengetahuan tentang pentingnya menjaga kebutuhan bangsa Indonesia dari ancaman baik dari dalam ataupun luar negeri, dari asing maupun bangsa sendiri. Demikian dari saya dan dilanjutkan oleh saudara kita Andika. Nah, pada penjelasan yang tadi kita sudah menjabarkan dan menjelaskan mengenai konsep wawasan Nusantara, bahwa konsep wawasan Nusantara itu memiliki beberapa unsur dan komponen-komponennya. Jadi kami simpulkan bahwa konsep wawasan Nusantara ini yaitu keuntungan Nusantara atau nasional, dalam pengertiannya yaitu cara pandang yang secara utuh menyeluruh dalam lingkup Nusantara dan demi kepentingan nasional itu, sehingga tujuan dari wawasan Nusantara tersebut dapat mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan rakyat Indonesia, yang lebih mengutamakan kepentingan nasional dan kepentingan individu, baik itu kelompok, golongan, suku, atau daerah. Nah, dari saran kami bahwa bangsa Indonesia ini memiliki banyak sekali ragam budaya di seluruh Indonesia, dan ragam budaya itu sendiri menjadikan identitas dari bangsa itu Indonesia itu sendiri. Namun tidak dipungkiri bahwa karena keanekaragaman budaya ini bisa menimbulkan berbagai konflik yang terjadi dalam masyarakat. Untuk itu kita sebagai masyarakat diperlukan untuk mengetahui wawasan Nusantara itu sebagai nilai dasar ketahanan nasional serta sebagai pemersatu keragaman budaya. Ini presentasi kami dari kelompok 2. Saya Krisnaya Titia. Dan saya Andika Setiawan. Kami akan mengundurkan